sukacita saya mau menyapa semua dengan shalom. Shalom umat Allah. Haleluya. Saya rindu, saya senang bisa dapat kembali menyapa Bapak Ibu semua di sini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu semua dan bahkan adik-adik, saudara-saudari yang ada di rumah untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh nyata penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlepas situasi apapun yang terjadi, kami tahu Engkau bersama kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami bisa boleh beribadah bersama-sama. Melalui ibadah online ini kami tahu ini semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau hadir saat ini. Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir dimanapun jemaat-Mu Tuhan. Sama-sama mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau yang beracara penuh Tuhan. Engkau yang menjamah hati. Dan Engkau yang kembali Tuhan Yesus. Menjumpai setiap jemaat-Mu Tuhan. Inilah hati kami yang rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Menyatakan ekspresi Tuhan, rasa syukur kami atas semua pemberian-Mu melalui pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu Bapa, izinkan kami Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dari hati kami, hanya bagi-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah kami yang siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita katakan, biar segala yang bernafas. Yang
semangat lagi menyembah Dia. Amin. Biar hidup kami menjadi persembahan yang harum Tuhan, kudus dan berkenan bagi-Mu. Sebab firman-Mu katakan Tuhan, itulah ibadah-Mu yang sejati. Saat kehidupan kami, keputusan kami, perkataan kami, tindakan kami, itu yang menjadi penyembahan kami Tuhan. Bagi-Mu yang terbaik Tuhan, bagi-Mu yang terindah Yesus. Yang
Untuk memuliakan
Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Pemeliharaan kasih dan berkat-Mu menjadi bagian hidup kami sampai hari ini. Karena itu doa kami, Tuhan, sucikan, kuduskan kami, dan kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami mampu menjalani kehidupan karena firman Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, berkat-Mu atas kami semua, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-15, dan saya membaca di ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tema kita hari ini, berusahalah sungguh-sungguh. Eklesia atau gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dan masuk dalam persekutuan yang kudus untuk menerima janji Tuhan dan merupakan saksi-saksi Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 mengingatkan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa gereja adalah milik Allah karena dipilih dan dipanggil Allah dari antara segala bangsa, disucikan untuk melayani. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, panggilan sebagai orang percaya bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Tantangan untuk melayani Tuhan begitu kuat. Iblis tidak tinggal diam. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis bekerja sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis selalu berusaha untuk mengganggu kita orang-orang percaya dengan cara menjatuhkan iman lewat berbagai cobaan, yaitu kenikmatan dunia, harta, tahta, dan wanita, dan berusaha untuk membawa kita kembali hidup dalam dosa yang menyebabkan adanya perselisihan, pertengkaran, percabulan, dan lain-lain sebagainya. Hal itu dapat kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Untuk membuat kita, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan atau kita tersandung. Karena itu kita harus mawas diri dengan jalan memberi diri dipimpin oleh Roh, agar kita dapat mengerti kehendak Tuhan dan hidup dalam iman kepada Kristus Yesus. Sebagai orang-orang yang dipanggil Allah, kita harus meneguhkan panggilan itu dengan sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan, melakukan tugas dan panggilan kita dengan baik, dengan segenap hati dan bertanggung jawab. Panggilan Tuhan dan pilihannya atas kita adalah kasih karunia yang luar biasa. Bapak, Ibu, tidak semua orang dipanggil atau dipilih menjadi orang-orang percaya, apalagi melayani Tuhan. Kalau hari ini kita dipilih dan dipanggil untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun,
Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, agar panggilan kita semakin teguh dan tak tersandung. Maka firman Tuhan mengingatkan kita di dalam ayat yang kelima. Bagian yang pertama dikatakan menambahkan iman dengan kebajikan dan pengetahuan. Ibrani 13 ayat 6a katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Karena itu iman orang pilihan Tuhan atau orang percaya, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita harus memiliki karakter Kristus dan pengenalan yang benar akan firman Tuhan untuk diaplikasikan dalam hidup kita hari lepas ke hari. Iman kita bertumbuh dan menjadi dewasa dengan cara kita memberi hati hidup kita, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab kita menemukan seorang tokoh yang menjadi teladan untuk kita sampai hari ini adalah Yusuf. Yusuf adalah orang yang beriman, memiliki karakter hidup yang baik, serta pengetahuan yang luar biasa untuk diterapkan dalam hidupnya menjadi berkat. Saya percaya dari bagian firman Tuhan kita belajar untuk melakukan seperti yang Yusuf lakukan. Karena itu kita bangkitkan iman kita dengan tetap menjaga akan tugas dan tanggung jawab kehidupan kita dengan kebajikan dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Bagian yang kedua yang kita renungkan di dalam ayat yang ke-6, hidup dalam penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan. Orang pilihan Tuhan harus dapat mengendalikan atau mengontrol dirinya agar tidak jatuh ke dalam dosa atau keinginan daging yang menyebabkan hilangnya sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Penguasaan diri Tuhan Yesus diuji oleh iblis ketika kita baca Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Iblis begitu gencar untuk mencobai Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menangkalnya dengan kebenaran firman Tuhan. Penguasaan diri diuji lewat makanan, lewat berbagai-bagai hal yang ada di sekeliling kita, tetapi juga lewat kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan yang ada pada diri kita akan dikontrol karena kebenaran firman Tuhan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, orang-orang percaya harus bertekun. Artinya harus punya ketetapan hati yang kuat untuk melakukan apapun tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh hati. Tetap melakukan ibadah kepada Tuhan, itulah kesalehan. Artinya dalam menjalankan hidup dan panggilan kita, penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan harus berjalan bersama, tidak dapat dipisahkan. Artinya ketika kita bekerja, kita pun harus beribadah kepada Tuhan. Orang yang saleh yang kita temukan di dalam Alkitab yaitu Ayub. Ayub adalah orang yang saleh. Dikatakan di dalam Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan harusnya menjadi bagian hidup kita di dalam menjalani tugas tanggung jawab dan panggilan hari lepas ke sehari. Dan yang ketiga yang harus kita renungkan pagi hari ini, yaitu dalam ayat yang ke-7, kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Kasih kita kepada panggilan Tuhan harus diwujud nyatakan di dalam kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Kepada keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Tapi juga untuk semua orang dengan tidak memandang ras, suku, agama, atau apapun juga. Karena gereja dipanggil untuk mengasihi semua orang, dan lewat gereja orang-orang di lingkungan kita dapat mengenal Allah yang hidup, berkuasa, dan yang menyelamatkan hidup mereka. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 katakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya mengasihi Tuhan tidak terlepas dari mengasihi sesama. Dan itu dimulai dari keluarga, lingkungan, dan gereja secara umum. Biarlah kita dinyatakan sebagai orang-orang pilihan, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab kita hari lepas ke sehari dengan membawa sebanyak mungkin orang mengenal Tuhan dan juru selamat mereka sebagai bagian dari kasih kita kepada mereka. Kisah 4 ayat 12 katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Filipi 2 ayat 10-11 katakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Inilah kasih yang harusnya kita nyatakan kepada dunia, karena nilainya melebihi segala sesuatu yang kita berikan kepada setiap mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, adalah anugerah Tuhan yang terbesar jika Tuhan memanggil dan memilih setiap kita orang percaya hari ini. Karena itu, mari kita belajar menghargai panggilan dan pilihan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh berusaha mempertahankan iman dan keselamatan yang sudah kita terima dengan bersikap baik dan benar dalam karakter seperti karakter Kristus, serta melakukan setiap tugas dan panggilan kita dengan sungguh-sungguh sebagai ibadah kita kepada Tuhan, dan tetap mewujudkan kasih itu kepada sesama kita di tengah-tengah kehidupan dan panggilan kita. Karena firman Tuhan katakan, hukum yang terutama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami telah mendengar sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berusaha mempertahankan iman kasih kami yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Pagi hari ini kami datang kepadamu membawa negara dan bangsa kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau memberkati pemimpin kami, beri mereka hikmat, kesehatan, kekuatan. Bapak Jokowi bersama seluruh jajaran, mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam pemerintahan, doa kami supaya Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat. Kami berdoa untuk situasi negara dan bangsa kami. Tuhan tolong supaya semua dapat terkendali dalam anugerah Tuhan saja. Para dokter medis mereka yang bekerja, Tuhan Engkau mampukan mereka dalam hikmat, kesehatan, dan kekuatan
yang baru, untuk mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya menjadi berkat, sehingga banyak orang disembuhkan, ditolong oleh karena kasih Tuhan ada atas mereka. Terima kasih semua mereka yang sedang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu yang ajaib. Kami berdoa untuk situasi ekonomi, politik, negara dan bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati. Kami ingat semua anak-anak sekolah yang sedang melakukan tugas kerja mereka, walaupun di rumah. Kami tahu hikmat, kesehatan, kekuatan dari Tuhan atas mereka. Berkati para guru, orang tua yang menolong, supaya mereka pun dengan penuh sukacita mampu melakukan tugas tanggung jawabnya menjadi berkat bagi pertumbuhan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan akan hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang Tuhan utus melayani pekerjaan Tuhan dimanapun. Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam tugas kerja tanggung jawab memasuki minggu yang baru. Kami percaya perlindungan kuasa darah-Mu yang ajaib atas mereka, sehingga mereka terhindar dari berbagai sakit penyakit dan mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam berkat dan anugerah Tuhan saja. Terpujilah Bapa di surga, Engkau sembuhkan mereka yang sakit, Engkau hiburkan mereka yang berduka. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu di dalam Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulang dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.